Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kuasa Dunia, teman-teman. Hari ini kita ingin membahas tentang core lagi ya, teman-teman. Nah, apa yang kita bahas tentu perkembangan tentang core, teman-teman. Nah, sekarang harga core adalah 2,926407 dolar, teman-teman, ya. Nah, di sini saya pribadi tetap melakukan staking, tidak panik, teman-teman ya. Kalau nanti terjun lagi, kalau punya modal ya, syukur-syukur sampai $1 ya, saya akan beli lagi, teman-teman ya, dengan sisa-sisa uang yang ada ya, seperti itu. Dan saya tetap punya keyakinan tersendiri dengan core ini di masa mendatang ya, seperti itu. Nah, saya ingin belajar dari ini, dari Aptos ya. Aptos ini adalah Aptos, teman-teman ya. Nah, kita masuk ke dalam mingguan, hitungan minggu, teman-teman. Nah, ketika Aptos rilis, tidak salah itu harganya sempat $10, teman-teman ya. 10 atau ya 9 atau kisaran itulah ya. Nah, anggap saja di 10 rilisnya ya. Kemudian mengalami kenaikan ya sampai ke $14, teman-teman ya. Nah, kemudian andai waktu itu kita terbayangkan menganggap Aptos ini di angka $13 ini, kita membayangkan mungkin akan naik lagi sehingga kita membeli di angka sekian ya. Atau mungkin kita punya aset Aptos yang dari hasil kerja voucher gitu ya, atau mining misalnya ya, kemudian kita hold ya. Nah, dari harga $10 ya, anggap saja di harga $10 ya, karena rilisnya di harga $10 ya, ternyata mengalami selanjutnya setelah naik itu, teman-teman ya, mengalami penurunan. Nah, ini penurunan ya. Bahkan kalau kita lihat Aptos ini penurunannya sangat tajam, teman-teman ya. Habis dari $14 ke $3 ini ya, $3. Berarti sekitar $10. Kalau kita punya aset ya, berarti kalau kita panik, per Aptos itu hilangnya $10 per satu Aptos ya, seperti itu. Misal kita punya 5 Aptos ya, kita punya misalnya 5 ya koin Aptos. Kita hitung kalkulator ya. Nah, misal kita punya 5 Aptos ya, kemudian saat itu harganya misalnya $10, $13 ya, kali 13, maka harganya kita punya aset $65, teman-teman ya, $65 ya. Karena mengalami penurunan ya seperti ini, kemudian kita panik, kita jual ya. Nah, ini panik ya, ini turun sampai ke $3 ya. Mungkin sampai di sini kita belum tahu bahwa dia akan naik lagi, teman-teman ya. Kita panik, takut sampai harganya 0,0 berapa dolar ya, seperti itu, sehingga kita jual di sini ya. Kita akan tekor, teman-teman ya. Kita lihat, andai kita jual di harga $3 ya, ini pentingnya kita tidak panik dan pentingnya membaca untuk jangka yang agak panjang ya, teman-teman. Nah, seperti itu. Kemudian 5 Aptos kita jual dengan $3 ya, sisa 15 ya, maka 65 dikurang 15 ya, maka kita sudah kehilangan $50 akibat panik, teman-teman ya, seperti itu. Maka kalau teman-teman ingin membeli ya, diusahakan ketika harganya turun saja dulu ya, ketika harganya turun. Tapi kalau sudah membeli di atas ya, jangan dijual di harga rendah ya. Lebih baik kalau kita sudah beli misalnya core, beli di harga $4 ya, kemudian turun ke saat ini 2,9, lebih baik kita hold jangka panjang, teman-teman ya, seperti itu. Kita masih melihat perkembangan core ini ke depan, insya Allah ya.
Dan setelah ini kalau kita lihat ya, mempelajari daripada Aptos ini ya, ini sampai ke $3 ya, mungkin setelah para penambang-penambang gratisan itu sudah menjualnya habis, sudah menikmati ya, dan sudah masuk para investor-investor dan masuk ke Binance ya teman-teman ya. Dan ini harganya teman-teman setelah sampai puncaknya di bawah, ternyata ini harganya teman-teman ya, meledak bahkan sampai ke $20 ya, seperti itu. Dan saat ini harganya adalah $13 ya, tapi pernah sampai ke $20 ya, seperti itu. Maka yang dapat disimpulkan adalah ketika harga awal peluncuran kemudian dia turun ke bawah, itu sesuatu yang wajar teman-teman ya, tapi nanti pasti ada puncaknya, seperti itu ya. Nah, ini belajar dari yang terjadi pada Aptos ya. Dan mengapa core ini masih berpotensi ya menurut saya, tapi ini pilihan masing-masing teman-teman ya. Jangan sampai teman-teman ikut-ikut sehingga teman-teman karena yang diinvestasikan adalah uang mepet ya, uang darurat, sehingga pas harga murah teman-teman butuh uang ya. Harga murah pun dijual sehingga teman-teman tekor ya, seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Maka pilihan kepada masing-masing. Kalau saya ya, sejujurnya saya belikan di koin core ini memang saya simpan untuk jangka panjang ya. Kalau tidak harganya belum sesuai dengan perkiraan ya belum kita jual, seperti itu teman-teman. Nah, kita akan melihat ke Cordao ya. Di sini juga ada pesan agar berhati-hati ya. Kalau saya melihat dari pesan ini ada dua yang dapat kita garis bawahi ya. Nah, ini teman-teman ya, harap diperhatikan, kami baru-baru ini menyadari adanya situs-situs berbahaya yang mempertaruhkan core. Ya memang teman-teman, kalau tadi ada yang saya lihat di Facebook yang mengaku kehilangan asetnya, aset core. Ya mungkin takutnya karena connect wallet yang yang dikonekkan itu situsnya yang mengandung phishing lah, seperti itu, takutnya yang berbahaya seperti itu ya. Takutnya itu membuat core kita bisa hilang teman-teman. Nah, maka hati-hati, disarankan kalau ingin mengkonekkan wallet untuk menggarap airdrop baru, disarankan menggunakan wallet yang baru teman-teman ya. Wallet yang berbeda dengan tempat teman-teman menyimpan koin core-nya ya. Kalau koin core-nya banyak ya, seperti itu. Adalah antarmuka staking resmi untuk Cordao. Menggunakan situs taruhan pihak ketiga dapat menyebabkan hilangnya dana sepenuhnya. Jadi di sini yang dapat digarisbawahi menurut admin adalah ya, teman-teman harus ketika ingin mempertaruhkan fokus ke stake Cordao ORG yang resmi teman-teman. Kemudian yang kedua, mengapa ini benar-benar dipesankan aset-aset ini jangan sampai hilang. Ini menandakan bahwa core ini berharga teman-teman ya. Core ini adalah koin yang sangat berharga. Nah, itu yang dapat kita ambil kesimpulan. Kalau core ini tidak bernilai ya ke depannya atau nantinya ya, mungkin ya dianggapnya terserah lah, pengembang menganggapnya seperti itu. Tapi kalau saya lihat dari cara pengembang ini mengingatkan, maka core ini sebenarnya adalah koin yang sangat bernilai teman-teman ya. Harap diperhatikan ya, seperti itu. Bahkan di Discord juga ada wanti-wanti untuk menjaga koinnya, seperti itu teman-teman ya. Jadi pada intinya kalau koin ini tidak berharga ya, maka belum tentu sampai diberi peringatan-peringatan seperti ini teman-teman ya. Suruh berhati-hati ya. Ini menandakan bahwa koin ini berharga. Dan kembali lagi ke apa yang dikatakan oleh pengembang bahwa ini baru permulaan. Ya masih banyak
utilitas-utilitas yang belum terpenuhi di sana, teman-teman. Ya, dan ketika harga ini anjlok, ya, menurut saya adalah sesuatu yang wajar, ya. Dan ini juga terjadi pada Aptos, ya, nah ini dari $14 turun ke $3. Ekstrim ini teman-teman ya, lebih ekstrim ya turunnya. $10 melayang kalau orang panik ya. Mempunyai aset di harga $14, kemudian di harga $3 panik, takut sampai ke 0, berapa dolar harganya terjun ya, sehingga dijual di angka $3. Nah, itu tekor teman-teman jadinya. Ya, tahu-taunya ya, setelah itu sampai bawah dia melambung ya sampai ke $20. Ya. Ini yang terjadi pada Aptos dan kita tidak tahu bagaimana apa yang terjadi pada Cordau nantinya ya, karena banyak utilitas-utilitas daripada Cordau ini yang belum terlaksana, teman-teman. Ya, ini baru permulaan lah bahasa dari pengembangnya ya. Nah, kita lihat saja nanti bagaimana, mudah-mudahan harganya memuaskan ya semakin hari atau bulan-bulan ke depan atau tahun-tahun depan, teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman hanya untuk perdagangan jangka pendek ya, alangkah baiknya teman-teman tentukan sendiri ya. Mungkin untuk trading ya. Jadi beli di harga rendah, jual di harga tinggi ya. Tapi kalau untuk jangka panjang ya, itu tentunya kita tidak perlu panik ya, seperti itu teman-teman. Ya, oke, terima kasih sampai di sini informasinya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri dengan salam penutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.